Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Wibisono. Apa kabarnya? Langsung saja kita bahas berita yang lagi hangat-hangatnya. Nikon Indonesia secara mengejutkan mengumumkan di akun Instagram official @Nikon Indonesia bahwa tanggal 21 Oktober 2020 adalah hari terakhir Imaging Division PT Nikon Indonesia beroperasi. Beberapa jam sebelum posting ini, Nikon Indonesia juga posting pengumuman mengenai nonaktifnya kartu dan layanan Nikon Z Privilege Membership per tanggal 21 Oktober 2020. Jadi ini sebenarnya saya sudah melihat tanda tanyanya di posting ini, bahwa akan terjadi sesuatu. Cuma rada kaget aja hanya selang beberapa jam kabar resmi tiba. Pertanyaan pertama yang muncul di benak kita adalah, kenapa? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Nikon akan tetap jualan di Indonesia ke depan? Dan apakah after sales untuk produk-produknya yang sudah terjual akan tetap ada? Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama mari kita kaji lebih dalam mengapa Nikon Indonesia berhenti beroperasi. Apabila kita mengikuti berita-berita online perihal ini, belum ada media yang mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak Nikon Indonesia selain dari informasi yang diposting di Instagram @Nikon Indonesia. Entah apakah ke depan Nikon Indonesia akan melakukan konferensi pers dan menjelaskan lebih lanjut. Apabila sobat-sobat mengikuti perkembangan pasar kamera digital secara global dan performa perusahaan Nikon global, sebenarnya berita ini tidak terlalu mengejutkan. Seperti apa memang perkembangan secara kamera digital beberapa tahun belakangan? Pendek kata, tidak menggembirakan. Atau kalau mau dikonteskan lebih jauh, bisa dibilang tinggal tunggu waktu aja. Jadi, semenjak 5 tahun ke belakang, pangsa pasar dari kamera digital terus merosot. Di 2018 saja, penjualan kamera digital global hanya 20,9 juta unit, yang artinya menurun 22% dibandingkan penjualan kamera digital di 2017. Di 2018 ini, Nikon masih berada di peringkat kedua, meskipun mengalami penurunan penguasaan pasar sebesar 2,7%. Bagaimana dengan 2019? Penjualan kamera digital di 2019 hanya 14,8 juta unit, yang artinya menurun 22,4% dibandingkan dengan penjualan kamera digital di 2018. Di 2019 ini, Nikon mengalami penurunan penguasaan pasar kembali, sehingga berada di posisi ketiga, dan Sony naik ke peringkat kedua. Jadi, berbicara mengenai pasar kamera digital, Nikon memiliki dua masalah besar. Yang pertama, kondisi pangsa pasar kamera digital yang terus merosot, yang mana tren ini kemungkinan besar akan makin parah di tahun 2020 karena pandemi corona. Yang kedua, Nikon tidak bisa mempertahankan pangsa pasar di kamera digital dibandingkan dengan merek kamera lain. Kondisi ini pun tercermin dari laporan keuangan Nikon tahun 2020 dengan periode April 2019 sampai dengan Maret 2020. Terlihat bahwa dari sisi pendapatan Nikon konsisten mengalami penurunan terutama di 5 tahun terakhir. Tren pendapatan ini berbeda dengan tren keuntungan yang lebih fluktuatif. Dan kalau dilihat di 2019, mendapatkan keuntungan yang tertinggi selama 10 tahun terakhir. Bagaimana ceritanya jumlah pendapatan menurun tapi keuntungan bisa tinggi? Karena sejak 2017, Nikon sudah mulai melakukan restrukturisasi dan efisiensi untuk mengantisipasi menurunnya pangsa pasar kamera digital sebagai pendapatan utama Nikon. Namun seperti terlihat di tahun 2020, Nikon mengalami penurunan keuntungan yang sangat signifikan. Hal ini membuat Nikon harus melakukan restrukturisasi dan efisiensi yang lebih ekstrim demi menjaga perusahaan tetap sehat. Dan salah satu dari kebijakan efisiensi tentu adalah menghentikan kooperasional yang dianggap tidak memberikan nilai tambah signifikan terhadap peningkatan pendapatan Nikon. PT Nikon Indonesia sendiri beroperasi sejak Februari 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan pasar kamera digital di Indonesia. Yang ketika itu, kondisi pasar kamera digital sedang berkembang pesat dan Nikon sedang gencar memasarkan kamera mirrorless pertama mereka yaitu Nikon One. Aktivitas utama dari PT Nikon Indonesia belakangan ini adalah membangun brand Nikon dengan cara melakukan berbagai macam strategi marketing, mulai dari pengadaan eksibisi dan acara-acara, menunjukkan brand ambassador dari fotografer profesional, sampai dengan mengadakan pelatihan tentang penggunaan kamera digital Nikon. Namun, seiring dengan waktu, pasar kamera digital, terutama kamera pocket, tergerus oleh perkembangan teknologi kamera handphone yang kualitasnya semakin dekat menyaingi kamera pocket. Sedangkan dulu, pendapatan utama dari penjualan kamera digital adalah kamera pocket. Dibandingkan dengan kondisi saat ini, penjualan kamera pocket sudah jauh lebih sedikit, dan secara proporsi sudah di bawah penjualan kamera DSLR dan mirrorless. Berbeda dengan target pasar kamera pocket yang lebih umum. Target pasar untuk konsumen kamera DSLR dan mirrorless ini merupakan kalangan yang memiliki preferensi khusus dan didominasi oleh fotografer profesional. Sehingga, untuk menarik minat dari kalangan pengguna DSLR dan mirrorless ini, tidak dibutuhkan usaha yang sama besar ketika memasarkan kamera pocket. Jadi, menghentikan operasional, dalam hal ini pemasaran, di Indonesia adalah keputusan bisnis yang sangat logis.
Apalagi strategi Nikon global yang mulai fokus untuk mengembangkan bisnis di luar bisnis kamera digital. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Nikon akan tetap jualan di Indonesia? Dan bagaimana dengan after sales produk-produk yang telah terjual? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kilas balik sedikit. Nikon adalah perusahaan yang sudah berdiri sejak 1917. Jadi, umur perusahaan ini sudah bisa dibilang ratusan tahun. Produk-produk Nikon sendiri sudah masuk ke Indonesia sejak sekitar 60 tahunan yang lalu melalui distributor. Yang saya tahu, distributor resmi itu hanya PT Alta Nikindo, namun peranan distributor ini terbatas hanya menurunkan produk-produk ke toko-toko dan menyediakan layanan garansi dan servis. Sedangkan PT Nikon Indonesia hanya fokus kepada pemasaran produk-produk Nikon. Jadi kedua perusahaan ini sebenarnya memiliki peran yang berbeda. Sehingga dengan berhenti beroperasinya PT Nikon Indonesia, tidak akan berpengaruh kepada fasilitas penjualan dan after sales produk-produk Nikon. Dampak langsung yang akan kita rasakan dalam waktu singkat adalah berkurangnya acara-acara promosi Nikon dan berkurang atau bahkan hilangnya brand ambassador Nikon Indonesia. Karena semua fungsi pemasaran tersebut akan dialihkan kepada PT Alta Nikindo. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, untuk pengguna Nikon, jangan khawatir. Dan bagi yang baru mau membeli kamera Nikon, jangan ragu membeli kamera Nikon hanya karena berita ini. Tapi, kalau ragu membeli kamera Nikon karena pilihan lensa Z yang masih terbatas, ya ini beda lagi ya ceritanya. Mudah-mudahan bahasan saya ini cukup jelas dan memberikan gambaran tentang Nikon di Indonesia. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau mau diskusi, silakan ke kolom komentar. Karena saya selalu baca komentar yang masuk loh. Terima kasih sudah menonton. Dan kalau suka video ini, jangan lupa like and share. Kalau mau subscribe juga nggak nolak kok. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.